Oke, selamat sore teman-teman mata kuliah NLP semuanya. Ya, walaupun mungkin kalian lihat di laptop saya ini masih jam 9.49 ya, masih pagi, tapi kan karena kuliah NLP itu selalu diadakan di sore hari jam 15.45, maka video ini kan juga akan muncul pada sore hari gitu ya. Jadi saya mengatakan selamat sore teman-teman. Jadi oke, sebelumnya teman-teman saya mohon maaf karena hari Rabu ini saya tidak bisa memberikan sesi Zoom secara langsung karena ada keperluan yang harus saya selesaikan di luar, tapi sebagai gantinya saya akan memberikan video ini ya. Mungkin video ini akan sedikit panjang ya teman-teman, bukan sedikit panjang, mungkin lama ya di sini karena materi di week kelima ini yang akan kita bahas ya lumayan banyak di sini gitu ya. Ya, tapi silahkanlah ya, semoga enjoy dan diikuti dengan baik ya teman-teman ya, karena materi ini akan termasuk juga nanti untuk UTS ya teman-teman ya. Oke, sebelumnya saya sebelum seperti biasa ya teman-teman ya, seperti biasa sebelum kita masuk ke materi gitu ya, masuk materi kita di week kelima yang sesungguhnya, saya akan membahas dulu tentang exercise di week keempat kemarin gitu ya. Ada beberapa exercise atau eksperimen yang harus kalian kerjakan gitu ya. Yang pertama adalah terkait dengan regex gitu ya, yang terkait dengan regex atau regular expression ya. Kalian diminta untuk coba mengeksperimen ya beberapa regular expression yang saya berikan ya. Boleh pakai search atau find all atau split dan seterusnya ya, silahkan gitu ya teman-teman ya. Kemudian diminta untuk menjelaskan maksud dari regular expression tersebut seperti apa di sini. Oke, yang pertama ya teman-teman ya, ini saya hanya mengimport dua saja, NLTK dan juga Ray untuk regular expression. Saya menyediakan satu buah list ya, namanya word list ya, isinya ya ini sembarang saya isi yang ada isinya tanda baca semua, kombinasi kata dengan tanda baca, kemudian kombinasi juga antara kata dengan angka, kemudian hanya tanda baca saja di sini. Oke, yang pertama adalah ini ya, regular expressionnya adalah seperti ini. Ya, maksud ini gitu ya. Maksud dari regular expression ini adalah kita akan mencari kata-kata yang mengandung huruf A sampai Z tetapi lowercase alias huruf kecil semua, atau ya karena ini adalah kurung siku ya, berarti atau yang mengandung 0 hingga 9. Kemudian ada tanda plus, berarti kemunculannya bisa satu atau lebih di sini. Ya, berarti kalau dari contoh yang ada di sini, berarti itu yang akan muncul adalah halo, anonymous dan 43 Jack. Ya, halo, anonymous dan juga 43 Jack. Kemudian yang kedua adalah seperti ini. Teman-teman ya, adalah seperti ini. Nah, ini maksudnya adalah ini mencari kata-kata yang mengandung huruf A sampai Z tetapi uppercase atau huruf besar semua, lalu diikuti dengan huruf A sampai Z tetapi lowercase, tetapi di sini bintang, berarti kemunculannya bisa 0 atau lebih. Ya, kalau berdasarkan word list kita di sini, maka di sini yang muncul adalah 43 Jack. Ya. Huruf besar dulu A sampai Z. Ya. Kemudian diikuti huruf kecil. Ya, kalau semuanya kan nggak ada ya. Halo ini kan nggak ada kan? Karena huruf kecil semua, ini juga huruf kecil semua. Yang ada huruf besarnya hanya yang di Jack. Ya, ini kan huruf besar J diikuti huruf kecil ya, kemunculannya bisa 0 atau lebih. Kemudian selanjutnya seperti ini gitu ya. Ingat bahwa ini tanda caping atau tanda pangkat ini berada di dalam kurung siku ya, yang artinya ini menandakan not gitu ya, atau negasi di sini. Jadi di sini untuk regular expression ini adalah mencari kata-kata yang mengandung huruf vokal. Ini ya, yang ada di tengah ini maksudnya yang mengandung huruf vokal A, I, U, E, O.
dan diapit oleh dua huruf di sisi kiri dan juga kanan, tetapi selain vokal, selain a, i, u, e, o, dan kemunculannya bisa satu atau lebih karena di sini ada bintang di sini. Ya, sehingga yang muncul adalah ini tanda baca, benar ya? Karena kemunculannya bisa satu atau lebih, gitu ya. Maka ini tanda baca juga termasuk, ya. Kan bukan huruf vokal, ya. Kan ini kan tanda tanya kan bukan huruf vokal ya di sini ya, bukan a, i, u, e, o, tetapi kemudian bisa satu atau lebih. Maka walaupun yang tengah ini adalah huruf vokal gitu ya, tapi kemunculannya bisa bukan bisa satu atau lebih, tapi bisa 0 atau lebih. Mohon maaf, bisa saya ralat ya, karena bintang kan bisa 0 atau lebih di sini ya, seperti itu ya. Kemudian halo pun juga sama, anonymous, Jack, dan juga plus ya, berarti semuanya di sini bisa muncul. Kemudian untuk bagian ini yang terakhir adalah ini regular expression. Ini berbeda seperti yang sebelumnya. Kalau sebelumnya saya pakai search ya, kalau di sini saya pakai method search. Kalau yang terakhir ini saya pakai method find all. Kalau kalian masih pakai search boleh. Kalau mungkin pakai split ya, kalau saya lihat ada beberapa anak yang memakai split, itu juga boleh di sini. Ya, di sini saya pakai find all. Kemudian ini ada backslash w. Backslash w itu adalah setara dengan ini. Ya, setara dengan kata-kata, mencari kata-kata yang mengandung huruf A sampai Z kecil semua, A sampai Z besar semua, dan juga angka 0 sampai 9. Ya, alias alfanumerik. Nah, misalkan seperti itu, alfanumerik backslash w itu. Kalau backslash s itu setara dengan spasi. Ini ada semacam spasi gitu ya. Backslash t tab gitu ya, backslash n, dan seterusnya sampai backslash v. Kalau tanda di sini ya, kalau garis lurus ini berarti atau. Berarti di sini maksudnya adalah mencari kata-kata yang mengandung karakter alfanumerik atau ya, karena di sini ada ataunya gitu ya. Dimana tadi alfanumeriknya kemunculannya bisa satu atau lebih ya, karena backslash w plus gitu ya, berarti mencari kata-kata yang mengandung karakter alfanumerik yang kemunculannya bisa satu atau lebih, atau kata-kata yang diawali dengan alfanumerik atau spasi di mana kemunculannya juga bisa satu atau lebih. Nah, yang kita mau deteksi adalah ini. Saya ngambil dari contoh kita di week keempat kemarin ya, kalimat ini gitu ya, sehingga hasilnya seperti ini, teman-teman. Ya, maksudnya adalah seperti itu. Kemudian yang kedua, kalian diminta untuk mengecek gitu ya, membuat code gitu ya. Saya tidak memberikan spesifik khusus gitu ya. Kalau kalian buka lagi file Word-nya kalian untuk exercise kalian, keterangannya saya tidak memberikan instruksi khusus apakah harus menggunakan regular expression atau tanpa menggunakan regular expression ya, pokoknya bebas. Jadi ini versinya bisa berbeda-beda ya teman-teman ya, dari satu teman dengan teman-teman yang lain. Tetapi ini yang saya berikan teman-teman gitu ya, dalam berupa metode, namanya metode check arithmetic. Di sini parameternya satu, nanti berupa list ya, jadi seperti ini ya. Yang kita lihat aja di sini ya contohnya ya. Arithmetic sama dengan input karena memasukkan gitu ya, operasi matematika. Kemudian nanti setiap operasinya itu saya pisahkan dengan spasi ya. Kalian boleh memisahkan ini dengan spasi atau tidak, bebas, karena yang penting nanti logiknya ya, saya lihat benar atau tidak di sini gitu ya. Ini saya pisahkan dengan spasi ya. Setelah kita menginputkan suatu operasi aritmatika di sini, kemudian kita lakukan split ya. Kemudian kita lakukan split dengan metode split, otomatis dia akan split berdasarkan spasi di sini ya. Kemudian baru di sini panggil metode check arithmetic
dengan parameternya adalah listnya tadi, karena setelah proses split hasilnya dalam berupa list ya. Oke, kita bisa melogika sama-sama teman-teman ya, bahwa di sini gitu ya. Di sini kuncinya adalah karena ini kan aritmatika sederhana ya, nggak perlu pakai tanda kurung dan seterusnya ya, berarti dan tanda negatif dan seterusnya itu tidak perlu diperdulikan. Berarti artinya adalah di paling awal itu dia wajib numerik bentuknya, dan di paling akhir itu juga wajib numerik ya, tidak boleh simbol di sini ya. Di awal ini kan misalkan dalam berupa list ya, misalkan contohnya ini ya, 30 plus 3 min plus 4 ya, harusnya ketemunya false gitu ya. Dan tetapi urutannya adalah kalau misalkan saya jalankan yang benar ya. Oke, saya jalankan dulu di sini, coba. Oke, saya mungkin agak yang lebih panjang ya. Misalkan 7 plus 4 minus 4 dibagi 7 dikali 9. Nah, jawabannya true. Nah, ini benar. Berarti di sini kita bisa simpulkan bahwa ini kan nanti kan akan dipecah ya dalam bentuk list, di mana 7 ini kan akan berada di indeks ke-0 dan 9 akan berada di indeks yang paling terakhir. Yang artinya adalah indeks awal dan juga indeks akhir itu harus berupa numerik. Gitu ya. Kemudian kan urutannya ini kan polanya kan berurut ya teman-teman. Kan nggak bisa kan misalkan habis numerik kemudian numerik lagi, tetapi habis numerik kemudian diikuti dengan operator. Habis operator tidak boleh diikuti dengan operator lain, tetapi harus numerik. Kan begitu terus ya. Selanjutnya mungkin bisa dipahami ya logik ini. Nah, berarti kalau di sini kita bisa asumsikan bahwa 7 ini di indeks ke-0, 4 ini ada di indeks kedua, 4 ini lagi ada di indeks ke-4, 7 ini ada di indeks ke-6, 9 ini ada di indeks ke-8. Kita lihat ya, 0, 2, 4, 6, 8, angka genap. Dan operator ada di indeks 1, 3, 5, dan juga 7. 1, 3, 5, 7, ganjil. Nah, berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang pertama tadi ya, di indeks yang awal dan juga akhir, dia dia harus dalam bentuk numerik, itu pertama. Hasil analisis kita sederhana ya. Kemudian selanjutnya untuk di indeks yang genap dia harus numerik, dan di indeks yang ganjil dia harus berupa operator. Ya, seperti itu. Maka di sini saya melakukan for ya, looping ya, mulai dari i, di mana range-nya itu antara 0 sampai len ya, panjangnya dari list mat ini, dari listnya tadi ini. Gitu ya. Berarti kalau list matnya ini kan ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 gitu ya. Ada 9 dari akan dilakukan looping dari 0 sampai 9. Tetapi yang kebaca nanti i-nya indeksnya sampai hanya ke 8 ya, seperti itu ya. Kemudian ini ada pengecekan pertama untuk indeks yang terakhir. Kalau untuk indeks yang pertama bagaimana? Yaitu nanti mengikuti yang angka genap saja. Ini khusus yang indeks yang terakhir ya. Listmat, indeks ke mana? Len, listmat min 1 itu menunjukkan indeks terakhir. Apakah dia in ya, termasuk ke dalam list ini? Ini adalah list operator ya, plus minus kali bagi. Kalau mau ditambahkan pangkat boleh, modulo di sini juga boleh, silahkan gitu ya. Kalau ini terjadi maka langsung return false. Ya, kemudian kalau misalkan ini bernilai false if yang pertama masuk ke elif atau else if gitu ya, i modulo 2 pada indeks ke i, kalau modulo 2 jika 0 dan list indeks ke i nya itu adalah numerik, memakai metode is numerik, maka continue
Beda dengan break ya. Kalau continue berarti melanjutkan ke I-nya selanjutnya ya, I berikutnya. Seperti itu, melanjutkan perintah. Kalau break kan keluar dari for gitu ya. Kalau misalkan ini bagian else if ini atau elif ini masih bernilai false, maka masuk ke sini dicek gitu ya, apakah I modulo 2 itu sama dengan 1, yang artinya ada di indeks yang ganjil. Dan list match indeks ke I itu termasuk dalam operator. Jika iya continue, jika else maka dia return false, yang nanti kalau misalkan 7 plus minus 4 dan seterusnya maka dia akan return false ya. Kalau selesai pengecekannya semua di for, maka return true ya, seperti ini ya. Coba misalkan saya jalankan lagi ya. Contoh yang lain yang sederhana aja, 7 min kali 4 harusnya false ya, ini ya false. Coba lagi ya, ini untuk yang terakhir ya, misalkan 7 plus 4 minus, enter, hasilnya juga akan false di sini ya. Seperti itu, ini secara sederhana ya teman-teman ya, tapi kemarin saya lihat sekilas ya, ada teman-teman yang panjang gitu ya, nanti kita lihat logikanya bersama-sama. Ini versinya bisa beda-beda, mungkin teman-teman ada yang memakai regular expression, silahkan, monggo gitu. Kemudian selanjutnya adalah perbedaan antara ini ya, penggunaan metode sort ini dan juga sorted di sini ya. Kalau ini yang pertama ini adalah kita mengurutkan isi dari suatu list. Jadi misalkan kita pakai list yang ini ya, pakai word list yang ini gitu ya, isi dari word list ini akan berubah, akan diatur ulang ya, diurutkan sesuai dengan abjadnya, maka hasilnya seperti ini, plus 43 bla 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 dan seterusnya, hasilnya seperti ini. Nah, tetapi kalau sorted word list di sini ini mengurutkan isi listnya, tetapi tanpa mengubah isi list yang sebenarnya. Jadi semacam hasil dari metode ini itu adalah return ya, suatu return list yang baru ya, list yang baru yang isinya sudah terurut tapi tidak mengubah komposisi atau urutan dari list yang lama. Makanya kita bisa lihat di sini ya, kalau memakai word sorted ini tampilannya hanya urut gitu ya, tetapi kalau kita print word listnya maka tampilannya adalah sama seperti semula ya, sama seperti awalnya di sini ya. Itu ya perbedaannya ya. Kalau short ini listnya langsung isi di dalam listnya diurutkan, kalau sorted ini hanya untuk just tampilan saja gitu ya, seperti itu, tanpa mengubah di dalamnya ya. Kemudian yang terakhir ya, untuk pembahasan exercise kita, bahwa ini kalian diminta untuk meng-copy paste gitu ya, melihat hasilnya seperti apa, menganalisis maksud dari regular expression ini apa gitu ya, adalah mencari kata-kata dengan urutan ya. Urutannya yang pertama adalah kata bebas alias alfanumerik, ada tanda apa namanya, ada tanda bintang di sini ya, artinya bisa 1 atau lebih gitu ya, bisa 0 atau lebih ya, alfanumerik, diikuti oleh kata n dan juga other, kemudian diikuti lagi dengan kata bebas atau alfanumerik tetapi memiliki akhiran s di sini ya, yang punya akhirannya s. Dari mana? Yang ada di brown corpus, yang kategorinya adalah hobbies dan juga learn ya. Jadi nanti hasilnya contohnya seperti ini: speed and other activities, iron and other metals, dan seterusnya ya. Itu untuk pembahasan exercise kita di sini. Oke, sekarang kita masuk ke materi kita yang asli di week ke 5 ini, yaitu tentang categorizing dan juga tagging word ya. Teman-teman kalau melihat
melihat silabus yang ada ya, melihat silabus yang ada, mungkin kalian akan bertanya-tanya akan ada sedikit perbedaan ya. Mungkin saya buka di sini ya, teman-teman ya. Oke, kalau di silabus awal kita gitu ya, di silabus awal kita itu harusnya week kelima itu membahas tentang writing structured program. Nah, sebenarnya ternyata setelah saya melihat lagi buku-buku NLP yang saya gunakan, ternyata ini tentang ya dasar-dasar dari pemrograman Python ya. Sehingga mungkin saya bisa skip gitu ya. Silahkan kalian mau mempelajari lagi lebih dalam tentang Python ya, itu silahkan kalian bisa explore sendiri ya. Tentu saja kemudian materi yang seharusnya week 6 itu akan saya sampaikan di week ke-5, kemudian di week ke-8 akan saya sampaikan di week ke-6 ya, dan seterusnya. Nanti mungkin ada di week ke-13 nanti saya isi dengan apa ya, nanti kita lihat apakah saya isi dengan materi baru ataukah mungkin dengan konsultasi project dan juga progress report gitu ya. Karena kenapa ini juga menguntungkan bagi kalian dalam artian kalau materi week ke-6 itu naik ke week 5 dan week ke-8 naik ke week 6 ya, nanti kalian juga sudah punya ilmu gitu ya, ilmu atau gambaran kira-kira itu mau mengerjakan project apa di sini. Ya, seperti itu. Untuk detail projectnya nanti di week ke-7 gitu ya. Di week ke-7 memang sudah tidak ada materi. Untuk pembagian kelompoknya, nah nanti kita lihat bagaimana ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke week 5 tentang categorizing and tagging word ya. Sekilas ya, mengingat zaman kita SD, mungkin bisa SD, SMP atau SMA, kita mempelajari tentang yang namanya adalah jenis kata ya. Ada kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan dan lain-lain. Jenis benda, jenis kata atau mungkin bisa disebut sebagai kelas kata ya. Fungsi ini termasuk bagian penting gitu ya untuk dalam pemrosesan bahasa atau language processing gitu ya. Misalkan kita mau membuat suatu kata yang baru gitu ya, menganalisis suatu kalimat, ini makna suatu kalimatnya seperti apa dan seterusnya gitu ya, untuk melakukan parafrase, kemudian summarization gitu ya. Itu awalnya harus kita tahu dulu kelas katanya seperti apa atau jenis katanya ya. Atau kalau di ilmunya NLP gitu ya, kita bisa sebut sebagai part of speech gitu ya, part of speech atau mungkin tagging atau mungkin tag set ya, itu istilah yang sama. Sehingga nanti jangan bingung ya teman-teman ya, jika mungkin saya agak campur-campur, kadang-kadang ngomong part of speech gitu ya, atau POS ya, disingkat POS gitu ya, atau mungkin tag set dan seterusnya di sini ya. Bab ini gitu ya, bab ini jadi kita akan menekankan bagaimana memanfaatkan tag gitu ya, atau tag set atau jenis kata atau kelas kata itu, dan menandai teksnya sebisa secara otomatis di sini. Yang pertama adalah menggunakan tagger ya, namanya adalah tagger. Parts of speech tagger atau post tagger itu adalah memproses urutan kata ya. Kita punya suatu urutan kata atau bisa sebut kalimat gitu ya. Kalimat itu kan termasuk urutan kata, kemudian memberikan tag set atau part of speech-nya, jenis katanya ke setiap kata tersebut di sini ya. Karena banyak kata nanti ya, kalau nanti kalian bisa eksperimen lebih jauh gitu ya, banyak kata itu memiliki jenis kata yang berbeda-beda ya, memiliki jenis kata-kata yang berbeda-beda. Bisa saja race itu masuk ke dalam kata benda atau bisa masuk dalam kata kerja, tergantung dari konteks kalimatnya di sini. Ya, ini yang pertama tentu saja kita pakai library NLTK. Saya gunakan NLTK, download Pang untuk tokenizer, kemudian mendownload dua package ini yang fungsinya untuk tagger gitu ya. Ini tag setnya ini adalah kumpulan dari jenis-jenis katanya, terutama dalam bahasa Inggris ya teman-teman ya, kumpulan dari jenis-jenis katanya, VB, verb gitu ya, NN atau noun dan seterusnya gitu ya. Kemudian ini adalah alatnya, taggernya ya, alatnya untuk memberikan tag itu ya. Misalkan saya punya
sebuah kalimat I love pizza so much ya. Sebelumnya di sini kita lakukan tokenizing dulu, masukkan ke variabel text, bentuknya nanti list ya. Kemudian di sini kita gunakan metode post tag, post underscore tag yang ada di NLTK. Kemudian kita lakukan tagging di sini atau memberikan jenis kata di sini dari teksnya tadi. Hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi I itu termasuk PRP, love itu VBP, pizza itu RB dan seterusnya. Ya, kalau bingung ini apa gitu ya. Ini maksudnya apa? Kalian bisa menggunakan fungsi help di sini ya. NLTK help method append underscore tagset, kemudian tagsetnya apa di sini ya, kalian untuk melihat keterangannya. Misalkan VBP ini ternyata apa? Oh, ternyata verb bentuknya adalah present tense, not third person singular dan seterusnya. Ya, misalkan I love pizza. Love di sini kan berarti termasuk verb ya, kata kerja. Misalkan saya ganti gini. Ya, misalnya his love is wonderful. Wow, wonderful. Saya lupa wonderful tuh kayaknya L-nya 1 ya. Kita coba tes ya. Kita jalankan teman-teman di sini. Ya, nah di sini terjadi itu ya teman-teman ya. Tadi love ya, I love pizza so much. Tadi I love-nya tadi yang I love pizza itu termasuk ini ya, termasuk masuk dalam kata kerja. Ya, untuk kata-kata ini his love is wonderful ya. Berarti di sini love-nya berupa noun atau kata benda karena his love ya, cintanya gitu ya. Sangat luar biasa di sini. Gitu ya, sehingga nah ini contohnya gitu ya, secara otomatis kita suatu kalimat menggunakan metode post tag ya, kita bisa memberikan jenis katanya secara langsung ya. NLTK sudah menyediakan itu, dia bisa membaca dari konteks kalimatnya. Ya, week 2 kemarin kita mempelajari metode similar ya untuk mencari kata-kata lain yang memiliki konteks yang sama. Proses sebenarnya itu adalah mencari kata-kata yang memiliki kesamaan tagset atau jenis kata dari yang kita inginkan. Sebenarnya itu proses ini hanya just to know gitu ya buat kalian. Ya, masuk ke bagian B adalah tag corpora. Ya, pada NLTK ya, token atau kata atau word gitu ya yang diberi tag itu direpresentasikan menggunakan tuple ya. Urutannya adalah tokennya, katanya, dan juga tagnya ya. Kita misalkan contohnya bisa membuat salah satu tuple gitu ya, salah satu tuple di sini ya, isinya adalah urutannya ya, urutannya adalah katanya, tokennya, dan juga jenis katanya atau tagnya dipisahkan oleh garis miring di sini gitu ya, dipisahkan oleh garis miring. Nah, kita bisa mengubah ini gitu ya, mengubah ini dalam bentuk suatu list menggunakan str to tuple ya. Ini dalam bentuk string, ini dalam bentuk string ya, awalnya dalam bukan list ya, tapi ini dalam bentuk string ya, urutannya seperti ini. Kemudian kita bisa ubah dari string to tuple dengan metode string to tuple di sini. Caranya adalah NLTK dari kelas tag, kemudian metodenya str to tuple, parameternya t dari mana for untuk setiap t di dalam atau sentences di sini kalimat gitu ya, di split berdasarkan spasinya, hasilnya adalah seperti ini. Ya, ini pasangan-pasangan ya. Sebelah kiri menandakan katanya, kata itu sendiri, sebelah kanan menunjukkan tagsetnya atau jenis katanya di sini. Ya. Beberapa korpus, ini agak tipu sedikit gitu ya, nggak masalah ya. Beberapa korpus yang ada di NLTK ini sudah diberi tag. Nah, untuk part of speech-nya atau tagsetnya sudah memiliki tagset di sini ya. Beberapa korpus menggunakan berbagai format untuk menyimpan tag
part of speech, tetapi NLTK kita menyediakan antarmuka yang seragam sehingga kita, ya, Anda tidak perlu khawatir dengan format file yang berbeda. Nah, ini silahkan kita perhatikan gitu ya. Contohnya kita menggunakan Brown Corpus di sini ya. Download dulu Brown Corpusnya, kemudian saya juga download Universal Taxset. Ya, Universal Taxset itu maksudnya apa? Kalau tadi ya mungkin kalian lebih bingung ya. Ada istilah seperti ini ya. VBS ini apa tadi gini ya. PRPS ini apa? Itu kan ada ya taxsetnya khusus ya. Kalau VBZ itu verb, tapi yang tadi kalau VBP kan verb tapi yang present tense dan seterusnya gitu ya. Ini mau kita yang universal aja deh ya. Jadi kalau verb ya verb gitu ya. Kalau noun ya juga noun, nggak perlu yang noun yang aneh-aneh gitu ya. Misalkan ada nggak di sini noun yang aneh-aneh? Kebetulan nggak ada gitu ya. Seperti itu gitu ya. Ini universal taxset di sini. Ya, kemudian import brownnya. Ya, ini contohnya ya di masing-masing korpus. Di sini dia sudah mempunyai metode di mana kita bisa melihat kata-kata beserta taxsetnya. Ya, nanti tampilannya ya urutannya sama seperti ini gitu ya. Sebelah kiri itu adalah katanya, sebelah kanan adalah taxsetnya. Ya, kalau di Brown ya punya metode namanya tag_words. Ya, kemudian kita bisa memberikan parameter di dalamnya. Misalkan di Brown Corpus kan ada kategori-kategori ya. Misalkan kita mau khusus melihat di kategori romance. Ya, jadi nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini ya, kata, taxsetnya, ini kata dan juga taxsetnya. Seperti itu. Ya. Kemudian kita bisa melihat taxsetnya. Mungkin taxsetnya ini kan lebih khusus ya. Kalau sebelumnya kita juga bisa memberikan parameter di dalamnya adalah taxset universal di sini. Jadi menampilkan melihat kata-kata dari Brown Corpus dan taxset umumnya. Kita bisa lihat contohnya ini ya. Yang tadi, contoh yang pertama tadi, kita tidak memberikan parameter taxset universal. Ya, kita lihat ya, the ini masuk AT. Nanti kita silahkan kalian mau cari tahu gitu ya, AT itu maksudnya apa gitu ya. Nah, ternyata bentuk universalnya adalah that atau determinan gitu ya. Determinan itu kan bisa banyak ya, bisa kata sambung, kata depan dan seterusnya ya. Secara umumnya adalah determinan. Tadi sama full tone ya. Full tone kalau secara khususnya gitu ya itu termasuk apa NPTL, tapi secara universal, secara umumnya ya itu adalah kata benda atau noun begitu saja. Ya, itu maksudnya menambahkan ini ya parameter taxset universal di sini. Ya, kemudian ada juga di sini kita melihat kumpulan kata Brown Corpus dari kategori news yang memiliki kata kerja verb. Ya, kita mau secara khusus melihat gitu ya, memfilter kumpulan kata-kata di Brown Corpus di kategori news yang termasuk verb itu apa sih? Verb kan diawali oleh V gitu ya. Jadi kan awalnya tadi ya Brown variabel Brown underscore news underscore tag ya, dimana kita mengambil dari Brown Corpus tag wordnya kategorisnya news. Kemudian kita lakukan for ya, untuk setiap kita tampilkan word untuk setiap word dalam Brown news tag ini jika if-nya word index 1 itu diawali start with V. Kenapa dia indeks 1? Nah, ingat baik-baik teman-teman, urutannya di sini adalah kata dan juga taxsetnya. Kata itu kan ada di indeks ke 0, taxsetnya ada di indeks 1. Oleh karena itu ini 1. Kan kita melihat ya yang memiliki memiliki taxset kata kerja. Nah, sehingga di sini hasilnya seperti ini. Semua diikuti oleh taxset yang bentuknya kata kerja diawali dengan V di awalnya. Ya, ini ada verb biasa ya, VB, make dan seterusnya. Ya, begitu. Itu contoh sederhananya. Ya, kemudian ini ada contoh lagi gitu ya, ada contoh program di mana untuk menemukan, kita pengen menemukan kata benda yang paling sering muncul pada Brown Corpus kategori news yang dia dimulai dengan NN. Ya, kata benda yang dimulai dengan NN dan juga contoh kata untuk masing-masing tagnya seperti apa ya, nanti ya
Pertama kita akan melihat dulu banyak varian NN-nya ya. Misal nanti kalau misalkan ditemukan hasilnya itu ada dolar, ya dolar itu artinya adalah kata benda posesif ya. Kata benda posesif seperti apa? Ya, silahkan kalian googling ya. Maksudnya kata benda posesif itu seperti apa. Kalau S, ada keterangannya S gitu ya, itu misalkan NN dolar itu adalah kata benda posesif. Kalau NNS itu adalah kata benda jamak dalam bentuk jamak yang biasanya diakhiri oleh S. Atau NNP itu adalah kata benda yang tepat nih. Maksudnya ya apa ini kata benda tepat ya. Silahkan coba nanti googling, ini terkait dengan bahasa gitu ya. Kemudian ada nanti NN strip NC. Nah, ini adalah kata benda yang berupa kutipan, atau NN strip HL adalah kata benda yang dia dalam berupa tajuk berita, atau TL yang berupa judul. Nah, ini khusus untuk yang ada di Brown di sini. Ya, saya buat metode teman-teman, namanya adalah find text. Ya, parameternya adalah tag prefix. Ya, nanti tag prefixnya apa, kemudian teksnya apa di sini. Ya, memakai conditional frequency distribution ya di sini karena ada suatu kondisi gitu ya, pakai conditional frequency distribution, bukan frekuensi distribution yang biasa. Variabelnya CFD. Ya, ini kebalik, saya sengaja balik teman-teman karena sebelumnya adalah seperti ini. Sebelumnya itu kan adalah urutannya kan adalah kata itu mewakili suatu takset ya. Kata itu memiliki taksetnya apa. Nah, sekarang mau kita balik, kita mau melihatnya secara terbalik, artinya adalah suatu takset ini itu memiliki katanya apa saja sih ya, terdiri dari kata yang memiliki takset ini itu apa saja, sehingga di sini saya balik gitu ya. Urutannya adalah tag, word ya, untuk nanti akan di tag, word untuk setiap word, tag ya. Word, tag kan adalah sesuai dengan urutan aslinya ya. Urutan aslinya seperti ini. Word, tag. Tetapi nanti untuk tampilannya itu dibalik, tag, word. Di dalam tag underscore text, teksnya apa? Jika tagnya diawali oleh prefixnya apa nanti, maka di return. Ya, misalkan contohnya ini ya. Tag dik di sini find tag, prefixnya adalah NN, dimulai dari NN tadi. Dari mana? Dari Brown News Tag. Ya, karena tadi kan sudah ada sebelumnya ya di sini ya, sehingga nggak perlu lagi ditulis lagi seperti ini begitu ya. Oke, kemudian di sini kita tampilkan hasilnya ya. Saya pakai for untuk setiap tag di dalam tag.condition. Nah, kenapa harus memakai condition Pak di sini? Oke, alasannya kenapa harus memakai condition, agar nanti kalau misalkan kalian coba eksperimen, kalian hilangkan condition ini gitu ya, nanti ada keterangan dictionary di sini. Ya, itu yang mungkin agak tampilannya sedikit kurang menarik, sehingga di sini harus memakai condition gitu ya. Suatu kondisinya, hanya kondisinya saja, tanpa perlu embel-embel keterangan bahwa oh ini termasuknya adalah dictionary gitu ya, bentuknya adalah dictionary ya, setelah pemrosesan tadi dari conditional frequency distribution ya. Kemudian untuk setiap words, tag dik ya, untuk ini adalah key-nya atau indeksnya gitu ya, key atau indeksnya berupa tag-nya apa, misalkan NN apa gitu ya, dot key-nya ya, kuncinya di sini ya, tampilkan tag titik 2. Kemudian di sini adalah join, saya memakai metode join dari words. Jadi words tadi ini kumpulannya adalah berupa list ya teman-teman ya, ada kumpulan list yang panjang dipisahkan oleh spasi, di mana spasi itu ya nanti kita ganti gitu ya, kita ubah menjadi ini koma, tapi tetap ada spasinya ya, spasi, koma, spasi, kemudian baru kata, sehingga tampilannya adalah seperti ini ya teman-teman ya. Tagnya apa, kemudian titik 2, kemudian katanya apa ya, county, spasi, koma, juri, bla dan seterusnya. Yang artinya cara membacanya adalah oh ternyata di dalam korpus
brown atau brown corpus kategori news ya, untuk kata benda yang bentuknya jamak itu tuh ada irregularity, thanks, reports dan seterusnya, laws, topics dan lain-lain di sini. Ya, yang termasuk kata-kata yang termasuk ke dalam kata benda yang bentuknya jamak, NNS di sini. Ya, seperti itu maksudnya. Kemudian kita mau lihat lagi nih lebih detail. Sekarang kita mau melihat frekuensi penggunaan kata benda NN pada brown corpus untuk kategori news. Ya, variabel teks di sini. Kemudian kita lakukan looping di sini ya. Nanti yang akan dimasukkan ke dalam list teksnya nanti adalah word indeks ke 1 yang artinya adalah tagnya gitu ya. Kalau 0 kan katanya, 1 adalah tagnya. Untuk setiap word in brown underscore news tag, if word 1 indeks 1 dimulai dari NN ya. Kemudian di sini karena memakai frekuensi distribution ya, kita hitung frekuensi distributionnya, parameternya adalah teks tadi, list dari teks tadi. Kemudian kita tabulate, nah hasilnya seperti ini. Oke, berarti untuk di brown corpus kategori news ya, penggunaan untuk tadi ya, untuk kata benda bentuk jamak itu adalah ada 5066 kata di sini. Ya, contohnya adalah seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut lagi karena ini masih lumayan banyak ya, teman-teman ya. Kita lihat beberapa konteks yang mungkin lebih besar gitu ya. Misalkan kita menemukan kata-kata yang melibatkan urutan tag dan juga kata tertentu. Ya, kemudian kita ingin mempertimbangkan kombinasinya 3 kata. Ya, ingat ya, mungkin yang sudah pernah ngambil IR kan ada unigram 1 kata, bigram 3 kata, trigram 3 kata. Ya, dan memeriksa kombinasi tersebut memenuhi kriteria atau tidak. Oke, di sini saya membuat metode sederhana, namanya adalah proses ya. Kemudian parameternya adalah sentence atau suatu kalimat di sini gitu ya. Kemudian for ya, ini W1, T1 ya. Artinya adalah kan gini, kan di dalam brown corpus tadi kan sudah kita lihat bahwa terdiri dari 2 bagian ya, kata dan juga tag. Nah, kombinasinya kan itu ya, teman-teman ya, kata dan juga tag. Kita kan ingin melihat ini ya, kombinasi dari 3 kata sesuai kriteria kita. Nah, misalkan oleh karena itu ya, kita di sini ya kombinasi 3 kata ya, otomatis di sini W1, T1 artinya kata pertama, tag pertama, dilanjutkan kata kedua, tag kedua, kata ketiga, tag ketiga, di mana di dalam NLTK trigrams ya, kita membentuk trigrams, pemotongan 3 kata dalam suatu sentence, 1 kalimat ya. Dalam ada 1 kalimat dipotong 3 kata per 3 kata di sini ya, membentuk suatu trigram. Kemudian pengecekan if T1 ya, misalkan tadi ya, jika kata pertama itu memiliki tagset yang diawali oleh V. Artinya adalah kata pertama kita mau mengkombinasikan, melihat ya suatu kata gitu ya, di mana kata pertamanya memiliki tagset yang diawali oleh V, diikuti oleh kata yang memiliki tagset keduanya adalah to, dan kata ketiga yang memiliki tagset diawali oleh V juga ya. Kombinasi 3 kata ya, maksudnya adalah seperti ini ya cara bacanya, kombinasi 3 kata verb to verb. Kalau ketemu maka print hasilnya. Jadi contohnya misalkan ini, kita mau di dalam brown corpus kan bukan hanya, ternyata tidak hanya tag
word, tetapi juga ada tag sentences, jadi dalam berupa kalimat. Kalau tadi sebelumnya ya, kalau sebelumnya tadi kan kita lihat bahwa mana ya tadi ya, nah ini ya, tag word itu dalam bentuk kata per kata ya, brown.tag word. Kalau ini adalah kalimat ya, kalimat per kalimat gitu ya. Untuk setiap sentences di dalam brown.tag sentences maka diproses di sini ya, hasilnya adalah seperti ini. Mungkin saya jalankan dulu yang ini ya, biar tidak terjadi error teman-teman. Oke, memastikan kembali gitu ya. Ini coba kita jalankan, ini kita lihat hasilnya. Nah ini hasilnya ya teman-teman ya, sangat banyak sekali. Wow, terdiri dari banyak sekali ya kombinasinya. Nah kita tunggu sampai selesai aja deh. Nah ini ada ya, misalkan tadi ya, withhold. Oh ternyata kata withhold itu adalah bentuknya adalah verb to, kemudian keep itu juga verb. Nah maksudnya adalah seperti itu, kombinasi 3 kata di sini ya. Urutannya adalah verb to verb. Ini kan benar ya, resolving kata kerja ya, to get, started to start ya, wanted to keep, dan seterusnya. Kemudian contoh lain, misalkan untuk melihat suatu kata termasuk ke dalam tagset apa saja pada sebuah dokumen di sini. Ya, di sini contohnya adalah kita mau mengecek kata-kata yang memiliki lebih dari 3 tagset. Contohnya seperti ini teman-teman kan. Tadi seperti penjelasan saya di awal adalah suatu kata itu bisa terdiri di dalam suatu konteks kalimat atau dokumen, itu bisa dia memiliki jenis kata yang berbeda-beda. Seperti tadi yang saya contohkan adalah kata-kata love ya, I love pizza so much dengan his love is wonderful gitu ya. Kata-kata love di sini yang awal tadi I love pizza itu termasuk kata kerja, yang his love itu termasuk kata benda di sini ya. Di dalam suatu dokumen kita mau mengecek ya, ada satu kata, apa sih kata-kata yang memiliki dia itu dalam satu dokumen atau suatu kalimat begitu ya, mungkin ya, itu yang dia itu termasuk ke dalam 3 jenis kata yang berbeda-beda. Nah contohnya misalkan seperti itu, ini ya, variabel data NLTK dengan conditional frequency gitu ya. Ini nanti ya wordnya kita jadikan lowercase ya, urutannya adalah word dulu dalam bentuk lowercase, koma tag untuk setiap word, koma tag di dalam brown news tag ya, di dalam kategori news tadi, variabel brown news tag yang ada di atas tadi gitu ya, yang sudah kita bahas sudah lumayan jauh ya. Mana tadi brown news tag ya. Ya nanti mungkin jangan kaget kalau contoh-contoh yang saya berikan ini sering menggunakan brown news tag. Mana tadi ya? Ini. Kita looping untuk setiap word di dalam data dot condition ya, memakai condition ya. Jika learn data indeksnya word gitu ya, indeksnya word atau key-nya itu dalam bentuk word gitu ya, dimana dia lebih dari 3, maka ambil keys-nya di sini ya dalam bentuk teks, kemudian tampilkan word titik 2 kemudian teksnya memakai join tadi ya, karena bentuknya kan adalah list ya teman-teman ya. Coba kita jalan. Nah ini ya, misalkan ini kata-kata pas. Kata-kata pas, ternyata di dalam gitu ya, di dalam brown corpus untuk kategori news, kata-kata pas tadi ya, itu ternyata di dokumen news ya, untuk kategori news di brown corpus itu dia memiliki terdiri dari 3 jenis. Mungkin kalimatnya bisa berbeda-beda ya, konteks kalimatnya berarti bisa bermacam-macam, tetapi dia memiliki tagset yaitu noun, JJ, AP, dan juga in. Ya ini contohnya.
Ya, seperti itu maksudnya. Oke, kita masuk ke bagian yang ketiga ya, teman-teman ya. Ini mapping word to properties using Python dictionary ya, atau kamus di sini. Ingat, konsepnya dictionary atau kamus itu kan terdiri dari indeks dan juga katanya apa. Misalkan kalian punya kamus besar bahasa Indonesia atau mungkin kamus terjemahan Inggris Indonesia atau ya, Indonesia Inggris, misalkan kalian mau mencari bahasa Inggrisnya kata-kata rumah gitu ya, otomatis kan kalian melihat dulu gitu ya. Kalau kalian masih punya buku gitu ya, kalau zaman sekarang kan sudah pakai Google Translate mudah gitu ya, tapi kalau masih yang konvensional pakai buku gitu kan, kalian pasti akan melihat dulu gitu ya, melihat dulu untuk indeks R, kemudian baru RU, baru M, A, kemudian H gitu ya, seperti itu. Oke, sebelum kita melakukan penandaan tagset, ya mungkin tadi sebelumnya kan sudah Pak, kan ini kan sudah ya sebelumnya ya tadi yang awal tadi. Oke, kita mau lihat contoh-contoh yang lain gitu ya. Ini salah satu contoh otomatisnya ya, paling sederhana dan paling gampang dilakukan. Tapi kita mau lihat contoh-contoh yang lainnya di sini. Ya, sebelum kita membahas ini, kita mau membahas tentang pemetaan kata ke tag. Ya, cara paling umum untuk menyimpan pemetaan itu di dalam Python menggunakan tipe datanya adalah dictionary atau dikenal dengan array asosiatif atau array hash di sini. Kalau di bahasa pemrograman yang lain, ya, terdiri dari case dan juga value. Ya, selalu seperti itu. Case itu mungkin bisa disebut sebagai indeksnya, value-nya ya isinya di sini gitu ya. Kita akan melihat bahwa bagaimana gitu ya dictionary dapat mewakili berbagai informasi bahasa termasuk part of speech atau tagset di sini. Ya, seperti tadi ya yang saya jelaskan, ini termasuk kamus konvensional sehingga di sini bisa pemetaannya berbagai macam tipe data di dalamnya. Ya, ilustrasi. Oke, kita melakukan ilustrasi. Misalkan kita di sini mendefinisikan post itu sebagai dictionary yang kosong. Kemudian kita akan menambahkan 4 entry atau 4 data yang baru dan menentukan part of speech dari beberapa kata. Nah, contohnya misalkan seperti ini ya. Ini adalah dictionary yang baru, yaitu dalam bentuk post ya. Dictionary kosongnya ini kurung kurawal, isinya kosongan seperti ini gitu ya. Kemudian kita ingin memberikan suatu nilai ya. Tadi kan sempat saya singgung bahwa urutannya kan adalah key atau indeks, kemudian isinya, value-nya seperti apa. Jadi, contohnya di sini misalkan part of speech atau tagset dari colorless adalah adjektif. Jadi di dalam dictionary, jadi nanti kalau ada suatu dictionary namanya post, di mana di indeks colorless atau key-nya colorless, nah dia memiliki tagset atau part of speech atau jenis katanya yaitu adj atau adjektif gitu atau adjektiva di sini. Seperti itu. Ya, kita memberikan 4 buah nilai di sini ya. Ya, kemudian di sini kita print biasa, maka hasilnya seperti ini, teman-teman ya. Ini mirip ya seperti tadi ya bentuknya ya. Seperti apa ya? Nah, yang lebih jelasnya. Nah, ini ya. Urutannya kan adalah katanya gitu ya, kemudian tagsetnya. Nah, di sini juga sama, tapi di sini bentuknya adalah dictionary gitu ya. Katanya atau kita bisa sebut indeksnya atau key-nya, kemudian tagsetnya seperti apa. Terus kita mau mengakses gitu ya, mau mengakses value pada suatu dictionary dengan key-nya atau indeksnya adalah sleep. Oh, ternyata sleep itu memiliki tagsetnya adalah v, value-nya adalah v atau verb misalkan gitu ya. Kemudian ada metode case di sini ya, fungsinya untuk melihat daftar key-nya saja atau indeksnya saja. Berarti yang ditampilkan adalah hanya colorless, idea, sleep, dan furiously tanpa tagsetnya ya, tanpa value-nya. Ada metode value saja di sini ya, hanya untuk menampilkan value-nya aja, key-nya tidak termasuk. Berarti adj, n, v, dan juga adv di sini ya. Seperti itu. Hanya ini aja. Itu untuk value.
sederhananya. Kita bisa mendefinisikan dictionary dengan cara yang lain. Kalau tadi kan dari kosong kemudian inputkan satu-satu, ya kita bisa dengan cara seperti ini langsung gitu ya. Pos 1 gitu ya, dictionary dengan nama pos 1 langsung isinya dalam bentuk formatnya key dan juga value-nya. Atau yang kedua, pos 2 kata kuncinya dict, kepanjangan dari dictionary, kemudian parameternya, nah ini penulisannya sedikit berbeda ya teman-teman, tapi urutannya tetap sama, key-nya dulu atau indeksnya dulu baru value-nya, colorless sama dengan ADC dan seterusnya. Nah, hasilnya pun nanti juga sama kalau kita mau print antara pos 1 dan juga pos 2 ya. Oke, terkadang kita juga butuh suatu dictionary di mana key-nya itu belum kita ingin isi value-nya. Nah, karena kalau kita belum isi value-nya, kemudian kita paksakan untuk print, nanti bisa menyebabkan error di sini, ya. Oleh karena itu, kita bisa memberikan nilainya default, ya, pada suatu key tertentu, ya. Kita dapat menggunakan metode namanya default dict di sini. Ya, misalkan contohnya seperti ini, ya. Frekuensi variabel frekuensi nltk.default dict bentuknya integer, ya. Secara default integer itu kan dimulai dari 0 ya, maka di sini adalah 0. Nanti kita lihat bahwa misalkan contohnya kita mau frekuensi gitu ya untuk dictionary gitu ya, untuk dictionary frekuensi dengan indeksnya colorless atau key-nya colorless, value-nya 4. Nah, sedangkan kalau untuk frekuensi key-nya atau indeksnya adalah IDS, ternyata dia 0 karena kita tidak memberikan nilai apapun di sini, sehingga defaultnya langsung adalah 0 karena awalnya kan adalah default, kita tentukan default dictionary-nya adalah integer. Atau dalam bentuk list, kalau defaultnya list adalah ya list kosongan di sini ya, contohnya ini ya, pos untuk sleep, indeksnya sleep, ternyata dia punya value-nya dalam bentuk list yaitu N dan juga V. Kalau IDS bagaimana? Ternyata list kosong di sini. Atau kita bisa memberikan default tertentu, ya, memberikan suatu default tertentu ya teman-teman ya. Sorry, mungkin ini ada agak sedikit kekeliruan ya. Coba nanti akan ada error di sini. Nah ini ya. Oke, saya hapus di sini. Sorry. Nah, oke. Nah, misalkan ini kita memberikan suatu nilai default tertentu sesuai dengan keinginan user. Nah, ini gunakan parameter lambda. Ya, isinya bebas ya teman-teman ya. Bisa dalam bentuk string ataupun berupa integer. Ya, silakan nanti kalau error dihapus ya teman-teman ya. Ya, misalkan contohnya kita memberikan jika ada data yang baru masuk gitu ya, kita berikan nilai defaultnya adalah n. Ya, misalkan ini ya untuk X indeksnya atau key-nya blok ya, kalau kita print maka nilainya adalah n. Karena kita tidak memberikan nilai seperti yang misalkan colorless tadi. Ya, silakan ini kalau mau diganti integer ya juga bisa 1 gitu ya. Kita cetak set, hasilnya seperti apa ya? Hasilnya akan 1 di sini. Ya, seperti itu. Oke, contoh lain penggunaan default dictionary ya, kita dapat menggunakan default dictionary gitu ya, atau dictionary lebih khusus ya untuk menghitung frekuensi penggunaan suatu tagset. Ya, tadi kan sudah ada penjelasan yang lain gitu ya di sini ya, penggunaan tagset tadi berapa ya, ini ya. Contohnya memakai frekuensi distribution di sini. Oke, ada cara lain. Nah, nanti kan di sini kan saya memberikan contoh-contoh yang lain kan, nanti kalian kedepannya ya kalau ada suatu kasus ya kalian bisa menggunakan cara-cara yang lebih fleksibel ya. Kalian nyamannya menggunakan cara yang seperti ini silahkan, kalian nyamannya menggunakan cara yang seperti ini ya silahkan gitu ya. Nah, ini makanya tujuan saya itu ya, memberikan berbagai macam cara di sini. Ya, ini caranya misalkan tadi ya menggunakan
dictionary dan juga default dictionary gitu ya. Menghitung frekuensi penggunaan suatu tagset dalam suatu teks ya. Kita mulai menginisialisasi default dictionary-nya. Tipenya nanti adalah integer karena menghitung frekuensi gitu ya. Maka defaultnya adalah bentuknya integer. Kemudian lalu memproses setiap tagset di dalam teks ya. Jika tag tidak ada, defaultnya 0. Jika ada, maka akan bertambah di sini ya. Contohnya adalah seperti ini ya. Dictionary count defaultnya adalah integer ya. Nanti word untuk setiap word dan juga tag di dalam Brown tag word kategorinya news, sebenarnya bisa tadi langsung menggunakan ini aja ya, menggunakan Brown tag tadi ya, Brown news tag tadi ya, tapi ya sudah ya sudah terlanjur, nggak apa-apa ya, tapi sama aja ya intinya ya teman-teman ya. Ya atau mau diubah deh, boleh deh. Oke. Sebenarnya intinya sama aja sih. Ya, ini ya. Di dalam Brown news tag ya, jika seperti itu gitu ya, maka count kita melakukan ini ada variabel count tadi ya. Untuk key-nya ya, dimana tadi kita membentuk dictionary, tetapi sekarang key-nya atau indeksnya berupa tag, bukan word lagi, tapi berupa tag gitu ya. Untuk dictionary count ya, dimana indeksnya ya, indeksnya itu atau key-nya dalam bentuk tag, maka dia plus 1 di setiap yang ada di dalam Brown news tag di sini ya. Maka di sini kan tag-nya ya. Kemudian di sini ya, kita ingin melihat ya secara khusus ya frekuensi penggunaan tagset NN pada Brown corpus kategori news itu seperti apa ya. Sudah tinggal panggil aja dictionary-nya tadi ya, counts ya, indeksnya atau key-nya adalah NN. Hasilnya seperti ini ya. Hasilnya ternyata penggunaan frekuensinya adalah 1331,62. Nah, kita lihat coba hasilnya apakah sama ya. Nah, sama ya. 13.162. Sama ya tadi ya, 13.162. Mana tadi ya? 13.162 ya. Nah, ini cara lain. Tadi cara yang pertama itu memakai frekuensi distribution gitu ya. Ini cara kedua memakai default dictionary. Ya, silakan kalian lebih suka cara yang mana? Ya, lebih suka cara yang tadi? Ya, pakai cara ini atau memakai cara yang seperti ini tadi ya. Ya, tinggal ini masalah tampilan. Nanti untuk tampilannya bisa jadi seperti yang tadi bagaimana ya, silahkan itu bisa kalian explore gitu ya. Tetapi intinya adalah seperti itu gitu ya penggunaannya. Kemudian contoh lain penggunaan default dictionary, misal kita ingin memetakan kata-kata di word list berdasarkan 2 huruf akhiran katanya ya, memetakan kata-kata yang ada di dalam word list, korpus word list berdasarkan 2 huruf akhiran katanya. Ya, download dulu korpusnya dalam word listnya tadi gitu ya, kemudian kita import words gitu ya. Kemudian ini variabel last letter gitu ya, dimana default dictionary-nya dalam bentuk list ya, seperti itu ya. Kemudian di sini ada for. Untuk setiap word di dalam words gitu ya, ini di dalam kata-kata yang ada di dalam korpus word list tadi gitu ya, dimana itu kata bahasa Inggris di sini ya, en. Maka key, variabel key sama dengan isinya adalah word, di mana kita ingin mengekstrak gitu ya, mengekstrak 2 huruf terakhir. Makanya di sini adalah minus 2 ya, 2 huruf terakhir. Kalau ini bukan minus tapi plus seperti ini gitu ya, artinya adalah mulai dari indeks kedua sampai indeks terakhir ya, seperti itu. Tapi kalau ada minus berarti adalah 2
indeks terakhir. Nah, maksudnya dua indeks terakhir atau dua huruf terakhir di sini. Ya, kemudian cek dari last letter ya, last letternya ini untuk dictionary-nya ya, dictionary last letter indeks ke K tadi ya, misalkan K-nya apa, misalkan contohnya kalau di sini adalah ZY gitu ya, append tambahkan ditambahkan di dalam dictionary-nya menggunakan metode append, yang ditambahkan apa, katanya, word-nya. Ya, tadi kan mengekstrak dua huruf terakhir ya, itu akan dianggap sebagai key-nya ya atau indeksnya ya, itu akan berlaku sebagai indeks ya atau key-nya, kemudian tambahkan di dalam dictionary-nya di append gitu ya, katanya apa. Sehingga kalau kita cek di sini last letter dengan indeks terakhirnya adalah ZY, itu kata-katanya apa saja, kumpulan kata-katanya apa saja ya, hasilnya adalah ini blazy, blowsy dan seterusnya, breezy, bronzy, basi, cheesy, cozy dan seterusnya ya, seperti itu contoh penggunaan lain ya. Ini penggunaan lain lagi, yaitu menggunakan pola yang sama untuk membuat kamus anagram. Nah, ini menarik seperti pembahasan kita, saya lupa di week ketiga atau week kedua gitu ya. Jadi kamus anagram ini seperti puzzle kata gitu ya, seperti puzzle kata di sini ya. Dictionary namanya anagrams ya, default dictionary-nya bentuknya list di sini tadi sama ya. For word, in words, dot words dalam bentuk bahasa Inggris, K-nya tadi gitu ya, ini kita join tapi tanpa spasi gitu ya, sorted word, jadi wordnya tadi yang sudah diurutkan gitu ya. Diurutkannya maksudnya diurutkan apa, word itu kan kata gitu ya, kata itu kan terdiri dari huruf ya, jadi kan huruf-hurufnya yang terdapat di dalam suatu kata tadi itu diurutkan di sini. Nah, itu akan dianggap sebagai key-nya, tambahkan word-nya. Sehingga misalkan ada anagrams gitu ya, dengan key-nya atau indeksnya atau kata-katanya seperti ini tidak memiliki makna sama sekali. Oh, dia ternyata kalau di dalam corpus word list ya, dia kalau disusun gitu ya, disusun kata-kata ini gitu ya, kata-kata ini di dalam kamus word list, oh di dalam di dalam corpus word list, dia ternyata termasuk dalam kata ini. Seperti itu. Oke, misalkan di sini ya, kita dapat menggunakan default dictionary dengan key dan value yang mungkin lebih kompleks. Gitu ya. Misalkan seperti ini, contoh berikut menggunakan default dictionary untuk memutuskan sebuah kata jika didahului oleh sebuah kata dengan takset tertentu harus diberi takset apa. Ya, misalkan contohnya seperti ini. Kata-kata sate. Gitu ya, kata-kata sate. Kemudian didahului oleh, sebelum kata sate itu ada kata-kata makan. Di mana kata-kata makan itu merupakan ternyata memiliki takset atau jenis kata yaitu verb atau kata kerja. Maka kata-kata sate itu termasuk kata apa? Kata sifat kah? Kata kerja juga kah? Atau kata benda di situ. Ya, seperti itu di dalam suatu korpus tertentu. Nah, misalkan contohnya seperti ini ya, teman-teman ya. Ada dictionary POS ya, di dalamnya kita buat default dictionary-nya, lambdanya dalam bentuk default dictionary ya, di dalam dictionary itu terdapat dictionary yang lain ya. Kan bisa ya, di dalam array ada array dalam array, list di dalam list, ini dictionary dalam dictionary ya, seperti itu. Berupa default dictionary-nya dalam bentuk integer di situ. Oke. Kita pakai bronze new stack, tetapi di sini ya kita mau lebih khususkan bronze new stack-nya ini kategorinya news, tapi taksetnya sekarang berupa universal. Ya, berupa taksetnya universal yang tidak khusus lagi di sini. Ya, seperti itu ya. Teman-teman, di sini kita pakai contohnya seperti itu gitu ya. Kan urutan dua kata ya tadi ya, misalkan makan
dan juga sate. Berarti kan dua kata ya, berarti bigram di sini kan. Ya otomatis di sini W1 T1 ya, word pertama text setnya apa, word kedua tag setnya apa, di dalam apa nltk.bigram ya, kelas bigramnya di sini yang akan kita lakukan bigram, pemecahan bigram adalah tadi bronze new stack. Kemudian masukkan ke dalam dictionary gitu ya. Ya urutannya seperti ini ya, teman-teman ya. Di sini T1 W2 tag 1. Jika dia gitu ya, jika urutannya adalah teks satunya apa gitu ya, W2-nya apa, maka T2-nya apa di sini ya, itu ditambahkan 1 di sini. Misalkan contohnya ini post ya, date atau determine berarti right. Misalkan kesimpulannya gini. Kata right jika didahului oleh suatu kata yang memiliki jenis tag set adalah determinan atau determiner, maka kata right tersebut memiliki jenis katanya adalah adjektiva. Itu kenapa? Ya, karena kita lihat di sini ya. Karena gitu ya, ternyata kata-kata right di brown corpus dengan kategorinya adalah news ya, itu bisa didahului oleh kata noun dan juga didahului oleh kata yang mempunyai tag set noun atau adjektiva. Tetapi kita lihat di sini bahwa yang paling dominan adalah adjektiva. Sehingga untuk kedepannya kalau kita mau memberikan suatu tag set gitu ya, untuk kata-kata right ini gitu ya, itu lebih diarahkan ke adjektiva karena dia lebih dominan di sini. Ya maksudnya seperti itu, cara membacanya seperti itu ya, teman-teman ya. Semoga bisa dipahami di sini. Hai teman-teman, silahkan kalau mau sambil ngemil, sambil ngopi, melihat video ini silahkan gitu ya, biar tidak terlalu tegang di sini gitu ya, karena juga ya saya membuat video ini juga sambil ngopi juga ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya di sini ya. Ini tentang inverting a dictionary ya, inverting gitu ya. Invert itu kan artinya kebalikan gitu ya. Di sini maksudnya adalah seperti ini. Kalau sebelumnya gitu ya, sebelumnya itu kan K itu adalah mewakili value ya, value-nya itu kan adalah tag set, K-nya itu adalah suatu kata ya. Misalkan contohnya ini ya, colorless, kata colorless itu tag setnya apa? Ternyata ADJ. Ya, K mewakili value di sini. Tetapi kalau kita mau melakukan pencarian kebalik di sini, ya, di mana kebalikannya yaitu value-nya itu yang akan mewakili K-nya. Itu bagaimana caranya gitu ya? Kalau tidak ada dua K yang memiliki value yang sama, ini gampang dilakukan gitu ya. Tapi kalau contoh berikut ini contoh yang sederhana ya. Yang saya berikan ini adalah contoh sederhana dari value mewakili K, gimana kalau tidak ada value yang sama di sini. Ya, contohnya ini ya, ada dictionary namanya post ya, seperti ini ya teman-teman ya, sama seperti tadi. Kemudian post 2 tinggal dibalik saja di sini ya, misalkan dictionary gitu ya. Tadi kan K, value, berarti ini kan value, K untuk setiap K, value di mana di post dot items. Nah, karena ini bentuknya dictionary ya, bentuknya dictionary, di sini kita menggunakan metode items ya untuk mengambil item-itemnya apa ya, ini ya, ini ya, terdiri dari K dan juga value. K dan juga value itu dianggap satu buah items. Maka di sini kan ada 1, 2, 3, 4 gitu ya, ada 4 item di dictionary ya, yang terdiri dari K dan juga value. Ya, tinggal dibalik saja, sehingga kalau misalkan kita print post 2 K-nya adalah N, maka IDs ya, kebalik ya. Kalau sebelumnya kan post indeksnya adalah IDs, itu hasilnya N. Nah, ini kebalik, post 2 ya, indeksnya atau K-nya N, hasilnya adalah IDs. Nah, bagaimana kalau contoh berikutnya, bagaimana kalau ada dua value yang sama ya? Ya, misalkan contohnya seperti tadi ya, sebelumnya ya. Di bagian ini ya.
Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, ini kan berarti kan value-nya lebih ya. Maksudnya untuk kata-kata tag set NNS itu kata-katanya word-nya apa saja di sini. Mana tadi ya? Oh ini, ya. Pertama-tama kita mau tambahkan beberapa kata lagi. Nah, ini menggunakan metode namanya update. Kalau dictionary itu ada nama metode namanya update gitu ya. Untuk mengupdate menambahkan nilai-nilai yang baru pada suatu dictionary. Gitu ya. Kemudian kita menggunakan metode append untuk mengakumulasi kata-kata untuk setiap part of speech ya. Contohnya misalkan ini kita update ya, kita menambahkan item-item yang baru ya, sehingga nanti dari yang sebelumnya kita bisa lihat oh ternyata cat itu tipenya adalah noun sama seperti ideas dan seterusnya ya. Kemudian ini post 2, kemudian default dictionary-nya adalah list ya, karena nanti kan yang mempunyai tag yang sama gitu ya, mempunyai tag-tag yang sama itu akan digabung ke dalam sebuah list. Nah, maksudnya seperti itu. Maka di sini default dictionary-nya adalah list ya. Untuk setiap key, value di dalam post.items, maka post 2-nya itu adalah value, indeksnya atau key-nya sekarang jadi value gitu ya, .append key-nya. Ya apa di sini? Ya misalkan kalau misalkan ini ya print post 2n ya berarti ada ideas dan juga catch ya, maka catch dulu kan, catch kan key ya, sebagai yang awalnya sebagai key sekarang dia menjadi value, yang tadi n dari value menjadi key gitu ya, seperti itu. Kalau perintah di atas gitu ya sebenarnya bisa disederhanakan lagi gitu ya, disederhanakan lagi dengan di sini namanya adalah index ya, ada kelas namanya adalah index di NLTK ya, tinggal post 2 sama dengan NLTK dot index gitu ya, dot index tinggal dibalik ya, value, k untuk setiap key, value di dalam post item. Nah, kita bisa lihat di sini langsung post 2 ADV isinya apa? Furiously dan juga peacefully. Ya, yang bentuk seperti ini tadinya ya disederhanakan menjadi seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, terserah kalian lebih gampang memahami yang mana ya. Caranya sama saja sebenarnya. Gitu ya, nanti pun kalau ada exercise ataupun ujian gitu ya, UTS, nah itu ya bebas, yang penting logiknya gitu ya, logiknya benar di sini ya teman-teman ya. Kemudian kita masuk ke bagian yang D. Nah, ini masih cukup lumayan panjang ya, kita sampai bagian F ya, ini masih D, E, F ya. Oke, semoga tidak terlalu lama ya video ini ya, karena kalau lihat tadi sudah 1 jam lebih ya, padahal kita kuliahnya 3 SKS. 3 SKS itu 3 kali 50 menit 150 menit, 2,5 jam. Oh, berarti video ini maksimal 2,5 jam ya harusnya ya. Oke, automatic tagging ya, memberikan tagging secara otomatis gitu ya. Kita mengeksplorasi berbagai cara untuk menambahkan tag set ke suatu teks secara otomatis, walaupun mungkin tadi di awal itu sudah kita menggunakan metode namanya post_tag gitu ya, untuk memberikan teks secara otomatis ya di dalam suatu konteks kalimat ya, tetapi kita mau mengeksplor cara-cara lain gitu ya, cara-cara lain untuk memberikan suatu tag set gitu ya, dan konteksnya dalam sebuah kalimat. Ya, makanya oleh karena itu sekarang kita akan bekerja di level kalimat. Yang kalau sebelumnya tadi kan kata per kata gitu ya, ini levelnya kalimat. Ya, yang pertama ada default tagger atau bisa disebut sebagai simple tagger. Ya, memberikan tag set yang sama ya, karena simple default ya, default kan berarti kan semuanya disamaratakan gitu ya, memberikan tag set yang sama ke setiap token atau kata. Ini mungkin
biasa gitu ya, langkahnya biasa dan sangat sederhana gitu ya, tapi ini adalah dasarnya ya, awalnya dasar dari tagger itu sendiri ya. Nanti kita akan coba lihat bagaimana cara mengevaluasinya ya, metode mana, teknik mana yang memberikan akurasi lebih baik di sini. Oke, di sini kita coba cari dulu tagset mana yang paling sering muncul. Di sini kita menggunakan kalimat-kalimat pada brown corpus dengan kategorinya news ya. Saya buat variabel baru namanya brown tag underscore sense ya untuk sentences ya, brown dot tag sentences, kategorinya adalah news, ambil kalimat dan juga tagsetnya gitu ya. Kemudian ini hanya mengambil kalimatnya saja gitu ya, brown.sense atau sentences, kategorinya news, disimpan variabel brown underscore sense. Oke, di sini kita lihat ya, di sini dari kumpulan tadi ya, kumpulan kalimat di dalam brown corpus kategori news itu tag apa gitu ya, tag set apa yang paling sering muncul di sini ya. Caranya adalah tag dalam bentuk list ya, tag untuk setiap word, tag ya kan urutannya selalu word, tag di dalam brown dot tag word ya. Ini kita lihat di tag word lagi gitu ya, kategorisnya news, kemudian kita lihat frekuensi distributionnya dari teksnya tadi, nilai maksimalnya, oh ternyata adalah NN. Sekarang kita buat taggernya dulu ya, objek dari taggernya dulu ya. Ini variabel objeknya default tagger NLTK dari kelas default tagger ya, memberikan nilai defaultnya adalah NN, sehingga nanti semuanya gitu ya, semuanya nanti akan dalam berupa NN. Nah ini perintahnya untuk memberikan tag set default adalah default underscore tagger ya, ini tadi ya objek dari taggernya tadi, dot tag tokens ini adalah kata atau wordnya ya. Nanti kalian bisa pakai for, silahkan bisa mengeksplor ya, pakai for dan seterusnya gitu ya. Kemudian kita bisa evaluasi di sini ya, dari hasil evaluasinya default tagger ini menghasilkan kinerja yang buruk karena hanya akan menandai sekitar 1/8 dari token yang ada ya. Cara mengevaluasinya ini ya, default taggernya tadi ya, objek dari taggernya, dari kelas default taggernya dot evaluate, yang dievaluate apa, dari sentences, dari brown tag sense ya, walaupun di sini tadi pakai tag word gitu ya, tapi di sini tetap yang dievaluasi adalah dalam bentuk kalimatnya. Ternyata hasilnya adalah 0,13 ya. Kalau misalkan ini dikalikan 100% ya, hanya 13% atau 1/8 dari keseluruhan kalimat ya, keseluruhan kalimat yang ada di kategori news, di mana yang benar dilakukan proses tagging di sini atau pemberian tag set ya, karena semua disamaratakan ya, yaitu dalam noun, padahal kan belum tentu yang lain juga dalam bentuk NN juga ya, maka hasil evaluasinya jelek di sini ya. Untuk memperbaiki itu, nah di sini ada yang namanya adalah regular expression tagger ya, menggunakan regex lagi gitu ya. Regular expression tagger menetapkan tag ke suatu token atau kata berdasarkan pola atau ekspresi tertentu. Ya, misalnya kita dapat menebak bahwa setiap kata yang diakhiri dengan D ya, bahasa Inggris umum gitu ya, kalau diakhiri dengan D maka dia past participle dari kata kerja, dan kata apapun yang diakhiri petik S adalah kata benda posesif. Kata benda posesif adalah misalkan apa ya, Vincent's house gitu ya, Vincent petik S house gitu kan kata benda posesif ya, misalkan, dan seterusnya. Misalkan patternnya di sini kita buat dalam bentuk list ya,
akhiran ing, oh ternyata ini termasuk giran, dan seterusnya. Oh akhiran dimana kalau akhirannya s berarti dia bentuknya adalah polar gitu ya, dan seterusnya. Kalau hanya akhiran ini biasa gitu ya, berarti dia termasuk noun, defaultnya seperti ini gitu ya. Sehingga di sini pattern di atas diproses secara berurutan ya teman-teman ya. Ini diproses kan sesuai dengan urutan listnya ya. Mulai dari ini dulu, yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya akan diproses secara berurutan. Jika salah satu pattern saja sudah cocok, misalkan di pattern kedua sudah cocok, maka ini yang akan diterapkan. Walaupun mungkin saja sebenarnya teman-teman kata itu mungkin cocok di pattern yang sebelah ini, mungkin saja. Tapi kalau sudah ketemu di sini cocok, ya udah berarti stop sampai di situ. Gitu ya. Ini kita buat objek dari kelas regex tagger-nya, dari kelas regex tagger-nya patternnya apa tadi dalam bentuk list gitu ya. Kemudian regex tagger dot tag ya, kita memberikan tag gitu ya, kita memberikan tag pada parameternya apa, pada kalimat dalam brown sentences tadi yang ada di indeks ketiga. Ya, hasilnya seperti ini teman-teman ya. Only, oh ternyata dia masuk NN, A, NN, dan seterusnya ya. Ada lagi mana ya? Receive, oh ternyata dia masuk VBD itu adalah simple pass, dan seterusnya. Nah kemudian kita evaluasi gitu ya. Dari hasil evaluasinya, oke ternyata kalau dari regex tagger ini bisa lebih meningkat di sini daripada default tagger ya, walaupun sebenarnya ini masih kecil ya teman-teman ya, tapi ya paling tidak sudah meningkat. Oke, masuk ke bagian yang E. Nah ini nanti untuk memperbaiki default tagger dan juga regex tagger tadi, namanya adalah n-gram tagging ya. N-gram yang paling terkenal itu ya unigram, bigram, dan juga trigram. Kalau unigram itu adalah satu kata, bigram itu dua kata, trigram itu adalah tiga kata, terdiri dari tiga kata di sini. N-nya ya tergantung jumlah N-nya berapa ya. Kalau 4 kata ya berarti nggak tahu sebutnya apa ya, kuartogram kah atau apa dan seterusnya. Memang yang paling umum itu adalah unigram, bigram, dan juga trigram. Oke, yang pertama dulu unigram tagging. Ya, unigram tagger. Ya, ini didasarkan pada algoritma statistik yang sederhana, yaitu ya algoritmanya adalah untuk setiap token tetapkan tag yang paling mungkin untuk token tersebut. Ya, misalkan ditetapkan tag JJ ke setiap kemunculan kata. Contoh pada contoh kode berikut ya, kita akan melatih unigram tagger gitu ya dari sekumpulan kalimat yang ada ya, kemudian lalu mengevaluasinya gitu ya. Kita melatih unigram tagger dengan menentukan data kalimat yang diberi tag sebagai parameternya ya. Ini kan ada proses training dulu, nanti unigram tagger dari kalimat yang kita tentukan gitu ya. Kemudian baru kita lakukan evaluasinya. Nah itu yang baru kita berikan di dalam suatu kalimat gitu ya. Nah kita lihat di sini hasilnya seperti apa. Nah oke, contohnya di sini saya punya objek dari unigram tagger nltk.unigram tagger ya. Parameter data trainingnya untuk agar unigram tagger ini bisa berlatih adalah semua gitu ya, semua kalimat yang ada di dalam korpus brown ya. Kemudian di sini coba kita melakukan tag ya, kita memberikan tag pada kalimat yang ada di indeks ke 2007 ya. Hasilnya seperti ini. Jadi kan dari awalnya ya unigram tagger tadi itu apa ya, kayak latihan dulu gitu ya. Dia belajar dulu dari sekumpulan kalimat, belajar konteksnya seperti apa dalam suatu sekumpulan kalimat, tag-tagnya seperti apa dan seterusnya. Kemudian nanti jika dia diberikan gitu ya, diberikan suatu
kata yang khusus gitu ya, kata yang lain. Nah, itu hasilnya itu seperti apa, dan evaluasinya juga seperti apa. Nah, contohnya seperti itu gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini contohnya Unigram Tiger yang ada di indeks ke 2007 hasilnya seperti ini. Kalau kita evaluasi, ya otomatis di sini kalau kita lihat mendekati 100%. Ya iyalah ya. Kenapa bisa mendekati 100% ya? Data trainingnya itu adalah sekumpulan kalimat yang ada di brown corpus, yang dievaluasi juga. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ya. Oke, nah seperti tadi yang saya jelaskan ya, bahwa tadi kan yang dilatih dan yang diuji itu datanya sama ya, sehingga di situ ya semacam kayak istilahnya menghafal gitu ya. Tagger kita itu hanya semacam menghafal, tidak berusaha membuat model yang lebih baik gitu ya. Otomatis di sini kita bisa membagi, teman-teman ya, membagi berapa yang akan sebagai data training, berapa yang akan sebagai data testing. Nah, contohnya 90% di sini kita akan jadikan data training, 10%-nya akan dijadikan data testing. Ya, misalkan contohnya di sini ya. Untuk variable size nanti bentuknya integer gitu ya, learn, biar supaya tidak float gitu ya, atau tidak double, tapi dalam bentuk integer gitu ya, learn. Brown ya, jumlah kalimat di brown corpus ya, jumlah kalimatnya berapa dikalikan 0,9, 90%-nya. Berarti yang akan dianggap sebagai data training itu adalah 4160 kalimat. Sisanya yaitu akan sebagai data testing. Ya, oleh karena itu ya kita split dulu di sini. Ini train untuk sentences-nya ya, untuk kalimat yang sebagai data trainingnya yaitu dari mana? Indeksnya dari awal, dari indeks ke 0 sampai indeks terakhir. Lah, indeks terakhirnya adalah size. Ya. Kan 90% gitu ya. Berarti sisanya sebagai testing, yaitu dimulai dari indeks ke size ya 4160 sampai terakhir. Ya, baru kemudian kita lakukan training ulang untuk Unigram Tiger-nya menggunakan data training sentences tadi, kemudian kita evaluasi. Nah, hasilnya seperti ini. Memang hasilnya akan lebih kecil daripada yang tadi gitu ya, tapi ini lebih realistis gitu ya, teman-teman ya, lebih realistis untuk digunakan di sini. Seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, di sini ada general n-gram tagging ya. N-gram tagger itu sebenarnya generalisasi dari Unigram Tiger yang konteksnya adalah kata saat ini bersama dengan tag setnya dari n-1 token sebelumnya, seperti yang ditunjukkan di gambar ini ya, n-1 sebelumnya gitu ya. Dalam contoh tagger n-gram yang ditunjukkan pada gambar, kita memiliki n-nya sama dengan 3. Artinya kita mempertimbangkan ini ya. Di sini yang saya tunjuk ini kan n-nya 3 gitu ya, mempertimbangkan tag dari 2 kata sebelumnya sebagai tambahan dari tag saat ini. Gitu ya. Jadi untuk memberikan, maksudnya adalah seperti ini gampangnya teman-teman ya. Ini ada suatu kata di sini wn gitu ya. Kemudian kita mau memberikan ini tagnya apa gitu ya. Kita harus mempertimbangkan 2 kata sebelumnya. Gitu ya, 2 kata sebelumnya itu memiliki tag setnya apa gitu ya, agar konteksnya bisa nyambung di sini gitu ya. Kelas n-gram tagger di sini menggunakan korpus pelatihan yang diberi tag ya, sama seperti tadi Unigram tadi, untuk menentukan tag part of speech mana yang paling mungkin untuk setiap konteksnya. Di sini kita melihat kamus khusus tag. Misalkan contohnya kita menggunakan bigram dulu. Ya, tadi kalau Unigram, sekarang menggunakan bigram, sama ya. Untuk proses trainingnya menggunakan data training yang 90% tadi, evaluasinya menggunakan yang
10% tadi. Hasilnya adalah sangat kecil di sini. Nah, alasannya kenapa? Nah, ini alasannya sudah saya berikan di sini. Bigram tagger berhasil menandai setiap kata dalam kalimat yang dilihatnya selama pelatihan, tetapi buruk oleh kalimat yang tidak terlihat. Misalkan setelah menemukan kata baru, misalkan 13,5, tagger tidak dapat memberi tag. Ini berlaku juga pada kata berikutnya, misalkan million. Akibatnya pemberi tag gagal menandai sisa kalimat. Ya, ingat bahwa bigram itu kan terdiri dari dua kata, gitu ya. Sehingga nah itu mungkin saja terjadi kesalahan ya kalau bigram tadi, gitu ya. Itu salah untuk menandai. Kalau salah menandai di pasangan kata sebelumnya ya, selanjutnya maka akan salah. Salah di kalimat yang sebelumnya, selanjutnya bisa jadi salah, sehingga akurasinya di sini akan rendah, gitu ya. Semakin N-nya semakin besar, kekhususan berarti kan kekhususan konteksnya semakin meningkat, gitu ya, daripada unigram. Begitu pula kemungkinan bahwa data yang ingin kita beri tag berisi konteks yang tidak ada dalam data training. Ini dikenal masalahnya adalah sparse data. Ini cukup banyak terjadi di NLP. Akibatnya trade-off antara akurasi dan cakupan hasilnya itu jelek di sini. Nah, itu bisa kita lihat precision recall, ilmu precision recall yang ada di information retrieval di sini, gitu ya. Oleh karena itu, untuk cara mengatasinya di sini kita bisa melakukan yang namanya adalah mengkombinasi, ya, mengkombinasi dari tagger-tagger yang ada di sini. Ya, misalkan contohnya di sini kita mengkombinasikan bigram, unigram, dan juga default tagger di sini. Ya, ini mohon maaf mungkin ada salah tipe, silahkan nanti kalian perbaiki sendiri ya teman-teman ya di sini ya. Jadi kita mengkombinasikan 3 buah tagger ini dengan harapan adalah hasil evaluasinya akan lebih akurat di sini. Urutannya adalah ini. Kita awalnya berusaha memberikan tag pada suatu token itu menggunakan bigram dulu. Kalau bigram gagal, maka gunakan unigram. Kalau unigram gagal, maka gunakan default tagger. Ya, di sini kata kuncinya adalah memberikan back off. Ya, jadi gini teman-teman ya, cara logikanya adalah seperti ini. Saya membuat tagger namanya T0, yaitu adalah default tagger. Default taggernya adalah NN. T1 adalah unigram tagger. Yang di training apa ya, dari tadi ya data 90% tadi, back off-nya adalah T0. Nah, nanti saya jelaskan maksudnya seperti apa back off ini ya. T2 bigram, trainingnya adalah 90% data tadi, back off-nya adalah T1. Ya, sehingga di sini kalau kita evaluasi, kita menggunakan dulu awalnya adalah bigram dulu, T2. Ya, artinya apa? Jadi kalau misalkan bigram ini gagal memberikan suatu tag di dalam suatu kalimat, maka ada yang membackup, gitu ya. Yang membackup apa? T1. T1 itu apa? Oh, unigram. Kalau unigram itu masih gagal, yang membackup, yang membackoff itu siapa? T0. T0 siapa? Default tagger. Nah, itu maksudnya. Ya, kalau kita evaluasi hasilnya lebih baik, ya, adalah 84, sekian persen, ya, atau 0,84% di sini, ya. Oke, di sini kalau kita mempunyai korpus yang sangat besar, teman-teman, gitu ya, untuk proses training itu mungkin akan membutuhkan waktu yang lama. Daripada kita harus menjalankan itu berulang-ulang, gitu ya, setiap kali suatu tagger itu dibutuhkan, kita bisa menyimpan tagger yang sudah dilakukan proses training tadi, gitu ya, ke dalam suatu file untuk digunakan kembali, gitu ya, sehingga di sini lebih efisiensi masalah waktu di sini. Ya, contohnya kita pakai di sini adalah pickle, gitu ya, menyimpan tadi tagger 2 tadi ke dalam file namanya T2 ekstensinya adalah PKL, bukan pedagang kaki 5 tapi singkatan dari pickle di sini ya. Dari pickle kita import DAM-nya dulu, gitu ya. Variable output kita open dulu, membuka dan mengcrypt dan juga membuka
file t2.pickle tadi ya, parameternya wb gitu ya. Kemudian dump, yang di dump apa? T2 ya tadi ya, objek taggernya tadi T2. Kemudian ke file mana, jadi outputnya tadi di sini, kemudian min 1 ya. Ini sudah parameter khusus ya teman-teman ya, jangan diubah di sini. Kemudian jangan lupa untuk di close. Kalau kita mau melakukan load lagi di sini ya, jadi from pickle kita mengimportnya bukan dump lagi tapi load di sini. Ya, menggunakan parameternya RB bukan WB tadi. Kalau WB kan write gitu ya, kalau RB itu kan read gitu ya. Kemudian load, yang di load apa? Inputnya, filenya. Kemudian ya sudah, tinggal kita gunakan di sini. Misalkan ada suatu teks seperti ini gitu ya, kita split terlebih dahulu, dapat tokensnya, kemudian kita gunakan tagger.tag, kemudian tokens ya, hasilnya seperti ini. Nah, oke teman-teman, kita sampai ke bagian yang terakhir. Nah, ini sudah tidak ada coding lagi, tetapi ini teori gitu ya. Konsep bagaimana kita untuk mendefinisikan atau menentukan kategori dalam suatu kata. Oke, sekarang tadi sebelumnya kita sudah mempelajari pemberian suatu tagset dalam suatu kata. Selanjutnya kita ingin memutuskan ini termasuk dalam kategori apa sih gitu ya. Kata ini masuk dalam kategori apa? Secara umum ya, para ahli bahasa itu menggunakan tekniknya adalah morphological, syntactic, dan semantic rules di sini. Yang pertama adalah morphological clue di sini ya. Struktur internal suatu kata dapat memberikan petunjuk berguna untuk kategori kata tersebut. Misalkan stripness ya, ada kata-kata yang memiliki akhiran adalah stripness. Artinya adalah sufiks yang digabungkan dengan kata sifat akan menghasilkan kata benda. Misalkan happy itu kan kata sifat ya. Kalau digabungkan dengan ness, maka jadi happiness akan menjadi kata benda. Ill, sakit, kata sifat digabungkan dengan ness, illness ya, jadi penyakit, jadi kata benda. Ya, jadi kita bisa mengambil kesimpulan kalau dengan morphological clue di sini, kalau dengan akhiran ness ya, ini kemungkinan besar dia adalah kata benda. Nah, seperti itu. Ini pendapatnya ahli ya, teman-teman ya. Jadi jangan disanggah, ini bukan pendapat saya gitu ya, pendapat ahli di sini, ahli bahasa. Saya juga bukan ahli bahasa karena S1 dan S2 saya kan ilmu komputer gitu ya. Jadi kita terima saja ya di sini ya. Nah, ini konsepnya, teorinya gitu ya. Kalau misalkan stripman ya itu sama gitu ya, dari kata kerja jadi kata benda. Misalnya kan govern menjadi government, establish menjadi establishment di sini dan seterusnya. Kemudian kata kerja bahasa Inggris juga bisa lebih kompleks secara morfologi. Misalkan present participle ya, dari kata kerja yang diakhiri ing dan mengungkapkan gagasan tindakan yang sedang berlangsung dan aksinya tidak lengkap ya, misalkan falling, atau ini maksudnya eating ya teman-teman ya, sorry saya salah ketik tipu di sini, bukan eating tapi eating. Atau suffix ing itu bisa kata benda yang berasal dari kata kerja, yaitu misalkan the falling of leaf ya, ini dikenal sebagai geran ya, jadi maksudnya adalah daun yang berguguran ya. Falling ini kan fall awalnya dari kata kerja, kalau ditambahkan ing ya ini bisa menjadi kata benda gitu ya, kata kerja yang menjadi kata benda digabungkan dengan kata-kata yang lain ya. Ada yang namanya syntactic clue gini di sini ya. Sumber informasi lain adalah konteks khas di mana sebuah kata dapat muncul. Misalkan asumsikan bahwa kita telah menentukan kategori kata benda. Kemudian kita dapat mengatakan bahwa kriteria sintaktis untuk kata sifat dalam bahasa Inggris adalah bahwa hal itu dapat muncul tepat sebelum kata benda atau setelah kata be atau very. Contohnya kata near ya. Kata near itu ternyata bisa dikategorikan sebagai kata sifat
jika dia muncul gitu ya sebelum kata benda. Nah, misalkan contohnya ini, the near window. Kata near itu muncul sebelum kata benda, maka near ini bisa dikategorikan sebagai kata sifat. Atau near itu muncul setelah kata to be gitu ya, entah be atau very, maka dia bisa dianggap sebagai kata sifat. Itu syntactic clues. Yang terakhir adalah semantic clues ya. Makna atau arti sebuah kata adalah petunjuk yang berguna untuk kategori leksikal, misalkan nama orang, tempat, atau nama benda di sini. Dalam linguistik modern, kriteria semantik mendukung banyak intuisi kita tentang kelas kata dan memungkinkan kita untuk menebak dengan baik tentang kategorisasi kata dalam bahasa yang tidak kita kenal. Nah, ini lebih ke arah misalkan penggunaan media sosial ataupun mungkin kata-kata yang mempunyai makna yang lain, misalkan tadi ya makan gaji buta, misalkan contohnya gitu ya, atau membabi buta, atau apa ya panjang tangan. Ya, panjang tangan itu kan artinya mencuri ya. Nah, itu kan itulah semantic clues ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini akhir gitu ya dari video ini ya. Semoga oh iya teman-teman, saya punya utang gitu ya kemarin pertanyaannya ya dari Larry gitu ya. Setelah saya baca-baca bukunya lagi, saya tidak menemukan jawaban yang pasti gitu ya, kenapa kemarin perbedaannya seperti ini gitu ya. Jadi kemarin mungkin yang juga sempat kita lakukan eksperimen sederhana gitu ya, mungkin itu karena ada tanda kurung itu ya, seperti itu ya. Nah, itu jawaban yang kemarin saya masih hutang jawaban terkait dengan yang pertanyaannya Larry kemarin gitu ya. Pertanyaannya apa ya? Silahkan dilihat rekaman videonya di pertemuan yang sebelumnya kalau kalian lupa di sini gitu ya. Tapi ya mohon maaf ya teman-teman ya, setelah saya baca bukunya, baca referensi dari yang lain ya tidak bisa menemukan jawaban yang pasti. Ya kesimpulan awal, hipotesis awal itu ya karena ada tanda kurungnya di situ. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kemudian jangan lupa ada exercise yang harus kalian kerjakan teman-teman ya. Nah, ini di drive saya ya, kalau kalian bisa membongkar drive saya bisa ketemu ini mungkin jawaban exercise-nya gitu ya. Belum saya buat sih jawaban exercise-nya untuk week 5 ini ya. Seperti itu. Nah, ini exercise week 5 gitu ya. Ada ya 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 buah soal ya, silahkan kalian bisa baca baik-baik teman-teman gitu ya. Maksud dari exercise ini silahkan kerjakan, upload sebelum deadline yang ada di ULS. Sekali lagi, keterlambatan alasan apapun akan saya nolkan ya. Kemudian walaupun mungkin video ini panjang teman-teman, hampir 2 jam lebih gitu ya, mungkin hampir 2 jam gitu ya, tetapi semoga kalian tidak bosan menonton video ini ya. Kalau misalkan bosan kan ya bisa di stop, misalkan 1 jam bosan gitu ya, di stop, nanti lanjut ke berikutnya ya, setelah makan, setelah ngemil, setelah tidur ya boleh bisa lanjut ya. Ini keuntungan kalau video di YouTube ya, sebenarnya seperti itu gitu ya. Oke, jika teman-teman jika ada pertanyaan atau diskusi kita mau lanjut, silahkan kita bisa diskusikan di grup WhatsApp ya teman-teman ya, agar teman-teman yang lain pun bisa tahu ya. Sebisa mungkin jangan private message karena sudah ada grup WhatsApp ya, silahkan semua diskusinya sekarang ada di grup WhatsApp biar saya tidak perlu lagi mengulangi pertanyaan-pertanyaan yang sama ya. Jika kalian melakukan private message ke saya gitu ya, kita berusaha untuk belajar bareng-bareng di sini teman-teman ya. Jangan malu bertanya untuk di grup WhatsApp ya teman-teman ya. Oke, sekian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah menonton video ini teman-teman. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kalau misalkan ada kesalahan atau salah-salah kata selama saya menyampaikan video ini, jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke teman-teman, sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Oke, see you teman-teman semuanya.